Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya malam ini masih halalun bihalalin ya. Berarti belum ada yang mulai kajian Rabu belum? Jadi, halalun bihalalin, bahasa Arab yang orang Arab aja kagak ngerti. Itu bahasa Arab halal kan, bihalal. Tapi orang Arab nggak ngerti karena ini asli produk Indonesia. Dia berbahasa Arab tapi produknya produk Indonesia asli, pakai sod, asli. Jadi orang Arab nggak ngerti dia. Saya pernah sampaikan ada beberapa istilah di Arab tapi populernya di Indonesia. Orang Arab itu nggak ngerti. Kayak misalnya istilah kurma muda. Biasanya orang kalau berangkat haji, berangkat umroh itu ada aja yang nitip kurma muda. Buat apa kurma muda? Mempermudah kehamilan, biar gampang cepat dapat anak katanya. Itu kalau kita cari dari Qur'annya kagak bakal ketemu itu. Nggak ada ayat Qur'an terangin kurma muda bisa memudahkan kehamilan, nggak ada. Hadis dah nggak ada. Secara medis belum pernah ada penelitiannya. Banyak saya bawa jamaah umroh atau haji, dokter saya tanya, dok bener ada nggak sih penelitiannya kurma muda mempermudah kehamilan? Nggak ada sama sekali. Kita tanya sama orang Arab, kata orang Arab khurafat. Nggak tanggung-tanggung langsung khurafat gitu. Kami dari kecil itu dia bilang sudah ketemu kurma, baru lahir sudah ditahnik. Tahnik itu kan kurma kan, kurma dikunyah masukin ke mulutnya itu kurma ya. Setiap hari ketemunya kurma. Kita jalan kemanapun lihat pohonnya kurma. Nggak ada orang Arab yang ketemu tiap hari dengan kurma yang yakin kurma muda bisa mempermudah kehamilan. Kok bisa kalian dari negeri antah berantah? Yang kurma nggak tumbuh di sana, kalaupun tumbuh pohonnya doang, nggak ada buahnya. Ada ketemu kurma, tapi setahun sekali di bulan Ramadan. Itu pun jadi penghias meja doang. Ada di meja, kurma ada. Tapi begitu Allahu Akbar, tangan ini beloknya ke bakwan, lontong, apa lagi? Kurma jadi penghias meja doang. Kok bisa kalian meyakini kurma muda bisa mempermudah kehamilan? Jadi Qur'annya nggak ada, hadisnya nggak ada, secara medis nggak ada, tradisi orang Arab pun nggak ada. Tapi kok populernya di Indonesia dan kurma muda gitu. Kalau dukuh muda oke lah ya, orang kita tuh makanya dukuh, rambutan muda. Kurma ini kan di Arab tumbuhnya. Saya tanya-tanya sama senior-senior, katanya dulu ada orang Indonesia jamaah haji, berangkat haji ke sana, terus begitu di Madinah, di Masjid Nabawi itu suka ada kajian-kajian syekh gitu. Jadi biasa orang suka senang duduk. Kagak ngerti dia, demen aja duduk di majelis ilmu. Daripada bengong-bengong, mendingan ada ngaji, kajian, duduk aja nimbrung. Ngomong pakai bahasa Arab, biasanya kagak ngerti. Ya, dia mau aminin semua, malu juga kan. Maksudnya setiap ngomong diaminin.
Ya udah dia ikut, dia dengerin, dia ingin dapatkan barokah saja. Orang Indonesia kan senang gitu ya, barokah. Bapak ngerti Pak? Agak. Terus ngapain duduk di sini? Berkah. Udah itu aja. Tapi dilihat ada anak muda bawa kitab itu catat-catatin langsung. Kamu ngerti yang disampaikan saya itu? Ya ngerti Pak. Kok bisa kamu ngerti bahasa Arab? Saya mahasiswa di Madinah ini. Oh, berarti kamu bisa komunikasi bicara sama saya? Bisa Pak. Bisa nggak tolong tanyain sama saya itu? Tanya apa Pak? Saya udah 9 tahun nikah, belum Allah kasih keturunan. Tolong tanya sama saya itu. Kali ada doa khusus kah? Ada amalan tertentu yang bisa saya amalkan sehingga Allah mudahkan istri saya bisa hamil. Ditanyakanlah ke Syekh. Syekh dengan santai jawab, kalau dia pengen dimudahkan istrinya hamil dapat anak, cari hurmah muda. Orang Arab bilang bini itu kalau nggak harim, hurmah. Datang ke sini sama siapa? Harim, berarti sama bini tuh. Datang ke sini sama siapa? Hurmah, berarti bini. Jadi kalau disuruh cari hurmah muda artinya kawin lagi, suruh cari bini muda. Karena begitulah dulu Nabi Ibrahim katanya kan. Fir'aun tuh nggak punya anak, nikah dengan Asia, kemudian ngadopsi, ngangkat anak Musa alaihissalam. Asia tetap nggak hamil. Terus siapa lagi? Yusuf, Aziz Mesir dengan Zulaikha, sama tuh nggak punya anak. Ngangkat anak Yusuf alaihissalam, jadilah anak angkatnya. Sampai meninggal nggak hamil. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibunda Siti Sarah sulit dapat anak. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim bukan ngadopsi, tapi nikah lagi. Begitu nikah dengan ibunda Siti Hajar, hamil ibunda Siti Hajar. Ibunda Siti Sarah nggak lama kemudian ikutan hamil. Maka kata Syekh itu, kalau Anda ingin dimudahkan dapat keturunan, hamil istrinya, cari hurmah muda. Maksudnya kawin lagi. Si bapak ini salah dengar dia. Kedengarannya kurma muda. Pulanglah dia ke hotel, bilang sama bininya, "Mah, kata Syekh di masjid, kalau pengen dapat keturunan itu cari makan kurma muda." Kata siapa? Itu Syekh di masjid. Ya sudah bapak cari. Carilah dia kurma muda, dapat, diberikanlah ke istrinya, dimakan. Pulang haji, qadarullah hamil tuh istrinya. Cerita kemana-mana, kurma muda nih. Aku yakin. Padahal maksudnya kurma muda. Jadi mendingan kurma apa kurma? Kalau kita mau mendingan kurma Pak. Kalau kata ibu, kurma aja udah kurma. Begitu juga dengan halalun bihalalin. Ini bahasa Arab, tapi orang Arab nggak paham juga dia. Karena kalau kita baca beberapa literatur dulu di zamannya Bung Karno itu, beliau gelisah dan gusar ketika ada Belanda penjajah Jepang di Indonesia. Kita ini bangsa Indonesia itu kompak, sama-sama bersatu untuk memerangi penjajah. Meskipun beda warna kulit, beda bahasa, beda suku, beda ras, beda agama, kompak bersatu lawan penjajah. Sampai begitu penjajahnya hengkang meninggalkan Indonesia, kita malah saling gontok-gontokan. Yang berebut kekuasaan lah, berebut wilayah lah, berebut tanah lah, berebut macam-macam. Ini kita ada musuh bersatu, musuh nggak ada malah saling bermusuhan. Ini kalau kita biarkan Indonesia lama-lama jadi perang saudara, bisa bunuh-bunuhan, terpecah belah. Gimana caranya merekatkan persatuan bangsa ini? Maka dipanggillah beberapa tokoh ya, diantaranya ada Kiai Wahab Hasbullah. Ini gimana cara menyelesaikan ini? Ya sudah, kita undang semua tokoh-tokoh elemen bangsa yang punya kepentingan-kepentingan untuk mengadakan silaturahim akbar. Bung Karno silaturahim biasa. Tahu sendiri Bung Karno itu orangnya apa ya? Suka dengan yang wah, mercusuar begitu. Indonesia baru merdeka, Monas dibikin. Gak tahu-tahu emas 24 karat tahun Monas itu. Padahal baru merdeka, belum punya duit kita. Tapi senang dia yang mercusuar itu. GBK baru dibangun. Gak tahu-tahu langsung tol. Apa namanya? Ya, jalan. Ya. Jagorawi. Ini masih belum ada duit kita, masih miskin. Tapi yang begitu-begitu senang dia. Jadi kalau silaturahim itu udah biasa. Cari yang agak wah gitu, yang luar biasa. Maka kata Kiai Wahab Hasbullah, ya sudah kalau begitu Bung Karno,
kita adakan halalun bihalalin. Apa itu Kiai? Silaturahim, tapi dengan nama yang berbeda. Isinya sama, silaturahim. Jadi apa halal bihalal? Silaturahim, tapi dengan bahasa yang berbeda. Intinya sama. Kenapa begitu? Karena mohon maaf, orang Indonesia itu kadang ya, kita itu untuk sesuatu yang sama tapi dikasih nama yang berbeda, pandangan kita jadi beda tuh. Bahkan harganya pun bisa jadi beda. Lagi minum apa Pak? Kopi hitam. Harganya 2.000, goceng paling mahal. Tapi kalau tanya, lagi minum apa Pak? Black coffee. Apa tuh artinya? Kopi hitam, tapi harganya beda. 17.000, 18.000, 28.000 kopi. Kopi hitam isinya, cuma namanya doang, black coffee. Di mana tinggal Pak? Pinggir kali Ustadz. Biasa, kesannya negatif. Tapi kalau di mana tinggalnya Pak? Riverside. Mahal jadinya itu. Padahal Riverside artinya pinggir kali juga. Itu juga sebenarnya. Sama kayak mau kemana Pak? Ke rumah janda. Negatif biasa. Tapi kalau mau kemana Pak? Nyantuni anak yatim. Pinter itu. Enggak lah ya, enggak itu enggak. Saya bukan ngajarin. Ngasih tahu. Setelah ini ibu pokoknya mau kemana Pak? Nyatin anak yatim, ikut. Nggak usah cuma nyatin anak yatim, ngikut. Karena anak yatim ada ibunya soalnya. Jadi nama yang berbeda untuk benda yang sama terkadang bisa mengubah persepsi sehingga jadi kesannya lebih berbeda. Jadi kalau ditanya apa sih halal bihalal itu, mana ada dalilnya? Ya nggak ada dalil halal bihalal. Jangankan dalil, orang anggap aja kagak ngerti halal bihalal. Tapi kalau kita kasih tahu apa isinya, silaturahim, ngerti lah dia. Oh, silaturahim. Ya Al-Qur'annya ada, hadisnya banyak, ulama mengamalkan juga banyak. Itu silaturahim dan itu penting. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 112 itu, duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Mereka akan selalu ditimpa dengan kehinaan, kerendahan dan kemiskinan kecuali kalau mereka dimanapun mereka berada, kecuali kalau mereka berpegang kepada dua, hablin minallah wa hablin minan nas. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga mesti bagus. Dia rajin ibadah taat kepada Allah, tapi ke manusianya nggak beres, maka sulit hidupnya, sengsara. Makanya Rasul kasih patokan kepada kita, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen dibentangkan, digampangkan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia silaturahim. Jadi membuka pintu rezeki dan memperpanjang usia, silaturahim itu. Insya Allah. Kalau siapa yang bilang? Einstein kalau tidak salah. Dahsyatnya silaturahim bisa mengubah hidupmu ketika engkau bertemu dengan orang yang tepat. Di silaturahim itu bisa membuat orang kaya, Pak. Kalau ketemu dengan orangnya tepat. Bisa bikin orang sukses kalau dia ketemu dengan orangnya tepat. Kemarin saya ke Bali. Bukan mau sombong sih, ngasih tahu doang. Ngedir kita orang Betawi ngedir. Itu ada penginapan yang punya orang Muslim. Dan mohon maaf banget. Tampangnya kucel, endekumel, tapi dia punya penginapan, villa. Itu di Loloan, di kampung halaman bapak mertua, dia punya. Di Denpasar dia punya, di Lombok dia punya penginapan. Tapi orangnya kayak nggak meyakinkan itu. Dia orang kaya dari mana duitnya? Cerita, katanya dulu ada bule datang ke Denpasar. Bule ini berarti perempuan ya? Kalau laki-laki Pak Le. Oh, beda. Datang nih bule ke Denpasar dulu itu, terus lihat, ternyata Bali itu enak, mantap segala macam, dan dia punya duit. Kayaknya bagus juga nih buka usaha. Maka dia pengen bangun villa, beli tanah.
Orang asing nggak mungkin bisa dong beli tanah, maka dicarilah dalam tanda kutip dia bilang jongos ya. Kalau kita mah ya pembantu maksudnya, cuma dia ngebahasainnya. Saya itu ya nemenin tuh bule. Jadi bule itu kalau dia datang ke Bali itu bukan cuma sehari 2 hari kan, sebulan kadang 6 bulan gitu. Tinggal di situ yang ngurusin segala macamnya. Ini ada orang kita itu dia yang ngurusin segala macam dia itu. Terus dipanggil, saya mau beli tanah, mau bangun villa, tapi nggak boleh atas nama saya. Kamu mau nggak? Saya pinjemin KTP-nya, saya pinjem namamu buat beli tanah itu. Saya dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa sih. Ya paling nanti saya kasih aja, kamu kerja sama saya gitu. Tapi saya nggak bisa beli tanah nih kecuali pakai namamu. Oke nggak apa-apa, pakai aja. Ya namanya orang, mohon maaf ya, orang kamu kan polos ya. Dia nggak mikir panjang, pokoknya ya pakai aja dah. Yang penting saya nggak nipu orang, nggak itu bener beli, ya kan? Belilah beberapa tanah, dibangunlah villa atas nama dia. Tapi kan duit orang nyewa semuanya maksudnya si bule. Setahun, 10 tahun, beberapa puluh tahun, si bule lama-lama tua meninggal. Ini villa semua ini atas nama dia. Nggak mungkin ahli waris bule yang di Australia itu nuntut karena bukan atas nama si bule itu. Maka semua villa-villa itu jadi milik dia. Berubah total, yang tadinya pembantu tukang bersih-bersih jongos kata dia bahasanya, berubah jadi pemilik villa. Bukan cuma satu Pak, di negara ada, di Denpasar ada beberapa, dan di Lombok juga ada beberapa. Kaya raya. Berkat apa itu? Ketemu dengan orang yang tepat. Ini kalau hidup kita begini-begini aja karena belum ketemu orang tepat aja. Itu berkahnya silaturahim. Kita silaturahim itu kita nggak pernah tahu ya. Kita ketemu dengan orang, mungkin orang itu yang akan mengubah hidup kita. Orang itu yang akan memberikan peluang kepada kita. Mungkin lewat orang itu Allah berikan garis kesuksesan buat kita, garis rezeki buat kita. Maka itu Rasul mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi falyasil rahimah. Yang pengen dimudahkan rezekinya, banyakin ketemu orang. Ya. Perbagus interaksinya. Maka kecerdasan yang paling penting, apalagi di era sekarang ini, itu adalah kecerdasan berkomunikasi dengan orang lain. Sepintar apapun anak itu, sekolah IPK-nya 4 mentok ya. Tapi kalau dia interaksi dengan orang lainnya buruk, sulit dalam pekerjaan. Sulit untuk bisnis, sulit untuk sukses. Susah. Mungkin kalau dia punya koneksi bapaknya, mungkin dia bisa ditempatkan di satu tempat. Tapi kalau komunikasinya buruk, dia nggak bisa komunikasi dengan orang lain, sulit dia beradaptasi dengan orang lain, siap-siap aja guru tikar sebentar lagi. Tapi kita mungkin bukan anak orang kaya, bukan anak pejabat, konglomerat, tapi punya kemampuan komunikasi yang bagus. Kita ketemu orang tegur sapa, baik sama orang, orang percaya sama kita. Insya Allah tuh janji Rasulullah itu, ya, Allah akan bukakan pintu rezeki buat kita itu. Sampai sekarang saya udah silaturahim sekian orang, udah kenal semua, tapi belum ketemu orang yang tepat. Untuk ketemu orang yang tepat itu ya butuh waktu. Itu kayak si bapak tadi itu berapa lama dia ketemu tuh? Udah berpuluh-puluh tahun, udah sekian ratus bule dia ketemu itu. Tapi dapat yang itu udah sekian tahun. Saya waktu itu pernah juga ke Yunani. Ini juga bukan sombong, ngasih tahu doang. Ada juga di situ. Jadi orang-orang Yunani itu dia senang ya punya pembantu dari Indonesia. Di sana itu ada pembantu buat ngurus bayi, ada pembantu ngurus rumah, ada pembantu buat ngurus orang tua lansia. Karena biasa mereka kalau sudah anaknya sudah pada berumah tangga, orang tuanya biasanya nggak ada yang ngurusin. Nah, orang lokal nggak ada yang mau jadi pembantu. Siapa pembantunya? Orang kita Indonesia. Dan orang kita telaten Pak, telaten. Mohon maaf ya, kita mau dibersihin tuh disikatin sampai bersih. Mohon maaf, nyebok apa cebokin sampai bersih. Nyuapin tuh kita bikin bubur disuapin. Meskipun dia bukan orang tua kita, tapi kita kerja sama dia, orang bisa telaten banget. Itu kadang dilapin ya, dibersihin. Buat mereka, anak yang mereka lahirkan, yang mereka besarkan, nggak bisa berbuat sebagus itu ke mereka. Tapi ini orang Indonesia dari antah berantah, nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan kekeluargaan, kok sampai rela mau ngebersihin. Untuk mereka itu sesuatu yang amazing. Sampai akhirnya meninggal nih majikannya, meninggal, dia mau pulang karena majikannya udah meninggal. Ternyata sebelum pulang itu ada notaris datang ke rumah itu, ngasih tahu semua aset milik si orang tua tadi itu sudah dialih namakan atau diganti namakan milik si pembantunya tadi itu. Kaya raya dia, luar biasa.
Tapi nggak semua orang harus begitu. Tapi ini didapat dari mana? Silaturahim. Ini silaturahim itu nggak pandang agama kan? Ke siapapun kita silaturahim. Mau dia muslim, mau dia non muslim, kita harus tetap berbuat baik kepada orang. Maka Allah katakan duribat alaihimul dzillatu wal maskanah, di belakang wal maskanah, kehinaan dan kemiskinan dimanapun mereka berada, mereka akan selalu ditimpa itu. Kecuali kalau mereka bagus hubungan ke Allahnya, bagus hubungan kepada sesama manusianya. Ya tapi kenapa halal bihalal di bulan Syawal? Kenapa nggak silaturahim? Kan nggak mesti terbatas bulan Syawal, bulan yang lain juga bisa. Memang tiap bulan juga kita silaturahim kan, ketemu, salaman. Tapi di momentum halal Syawal ini lebih apa ya? Lebih semarak lah ya. Lebih banyak orang-orang mengadakan acara silaturahim halal bihalal. Karena kemarin selama Ramadan kita puasa, baca Quran, apalagi i'tikaf. Itu semua taraweh dalam rangka memperkuat hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Kita mohon ampun kepada Allah, kita istighfar, berharap Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Kita kencengin hubungan kita dengan Allahnya. Sementara dalam hidup ini kita kan sering salah bukan cuma ke Allah, tapi juga ke manusia. Maka kemarin selama 1 bulan Ramadan kita sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Syawal, kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Saya sih kayaknya nggak pernah punya salah sama orang, mustahil. Semua kita pasti pernah punya salah sama orang. Apalagi hidup bertetangga. Kita dalam hidup bertetangga Pak, saling sering menzolimi itu. Kita zolim sama tetangga, tetangga zolim sama kita, itu pasti itu. Enggak, saya nggak pernah zolim sama tetangga Ustadz. Kata siapa? Benar, saya nggak pernah. Ketemu aja jarang. Menzolimi tidak harus sering ketemu. Misalnya ada orang datang mau bertamu ke rumah kita, bawa kendaraan penuh di depan rumah, akhirnya parkirnya di mana? Di depan rumah tetangga. Dan nggak semua orang itu ikhlas. Mungkin motor siapa sih ini? Mau masuk ribet banget. Padahal motor tamunya kita. Udah zalim sama dia tuh. Dia mau keluar, mobil siapa sih ini? Mobil tamunya kita. Itu sudah mengganggu. Oh, saya nggak pernah punya tamu Ustaz. Tamu saya orang sini doang, jalan kaki. Oke, mungkin nggak. Kita mungkin nyuci motor, nyuci kendaraan. Nyuci kan depan rumah saya. Memang depan rumah kita nyuci. Airnya ngalir. Nyampe becek depan rumah dia dah. Dia mau jalan, becek banget ini. Kagak hujan, kagak apa, siapa sih? Tetangga. Kita nyuci motor di samping. Zalim. Oh, saya enggak Ustaz. Saya kalau nyuci motor steam. Apa nyuci dewek, pegel tangan, steam sama. Bisa jadi mungkin di steam. Bisa lagi dalam hal yang lain. Apa misalnya jemuran. Oh, saya kalau nyuci jemur di rumah saya Ustaz. Ya tapi di depan rumah kelihatan ke tetangga. Itu ada kelelawar, ada kancut segala macem ngantung di situ. Ada orang datang, orang tuanya, keluarganya datang ke rumah dia, lagi ngobrol ngopi. La ilaha illallah. Ya, kelihatan, itu sudah mengganggu. Oh, saya enggak Ustaz, saya kalau jemur di belakang enggak bakal kelihatan. Enggak, aman saya. Oh, ada saja yang lain. Bisa jadi misalnya beli duren. Kita beli duren baunya sampai ke tetangga. Kagak kita tawarin. Dia mondar, keluar masuk, mondar mandir. Enggak juga kita tawarin. Sampai akhirnya pura-pura batuk. Berharap ditawarin. Enggak juga kita tawarin. Nah, udah selesai makan baru udah sampah bekas durennya taruh di depan. Baunya nyampe ke dia. Sadar atau tidak sadar mungkin kita sudah menzolimi tetangga, menzolimi rekan. Mungkin ketemu kadang lupa untuk nyapa karena kita saking pusing mikirin ya. Misalnya kemarin pulang kampung, masya Allah tiket mahal-mahal banget ya. Mana nggak ada pulang kampung gratis lagi nih gara-gara efisiensi budget ini. Lagi pusing mikir itu, tiba-tiba dia negor, nggak kedengeran sama kita jalan aja. Mungkin dia bilang sombong banget tuh orang. Kita sadar nggak sadar, sengaja tidak atau tidak sengaja, kita telah melukai hati orang. Mungkin kita telah salah sikap sama orang. Yang itu mungkin menyisakan di sini perasaan tidak baik. Itu merusak silaturahim tadi. Kita nggak pernah tahu. Maka itu dengan halal lebih halal, yang itu kita minta maaf. Saya jarang ketemu dia, tapi mungkin sekalinya ketemu kita bikin ada luka di hatinya. Ya, mungkin ada sesuatu yang tidak dia sukai, mungkin ini menyinggung perasaannya. Kita namanya manusia, dan minta maaf ke Allah itu ternyata lebih gampang daripada minta maaf ke orang. Kita punya salah ke Allah sebesar apapun, bangun di sepertiga malam nangis
tahajud, aku ya Allah, aku salah, ampuni aku ya Allah. Selesai Pak, selesai. Tapi kalau ke orang salah kita, nangis-nangis belum tentu. Bisa saja dia bilangnya, ya gua maafin. Kalau bilang, iya gua maafin, belum dia maafin itu. Ya udah gua maafin, udah. Nah, ngomongnya udah beda itu, nggak dimaafin itu katanya. Mulut doang bilang maafin, hatinya mah 7 turunan kagak gua maafin. Susah minta maaf ke orang itu, susah. Ya, minta maaf ke Allah itu gampang. Maka kata Rasul, az-zulmu salasun, asalasa. Kezaliman itu ada 3. Yang pertama, zulmun yakfiruhullah. Kezaliman gampang dimaafin oleh Allah. Yang kedua, zulmun la yakfiruhullah. Kezaliman yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Dan yang ketiga, zulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak akan ditinggal, dikejar terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zulmun yakfiruhullah? Kezaliman yang gampang dimaafin oleh Allah adalah kesalahan kita, kekeliruan kita kepada Allah. Datang minta maaf, selesai, gampang. Yang kedua, zulmun la yakfiruhullah. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Apa itu? Melakukan perbuatan syirik sampai mati nggak tobat. Nah, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, yang ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan, dikejar terus sampai hari kiamat. Apa itu? Zulmul ibad fima bainahum. Kezaliman manusia kepada sesama mereka. Kalau ada kita salah sama orang, orang itu belum maafin, itu akan kebawa sampai hari kiamat, Pak. Di padang mahsyar kita dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu? Ya, zalim sama saya dia ya Allah. Tapi kan saya udah minta maaf. Dia nggak maafin ya Allah. Kenapa kamu nggak maafin? Gimana saya mau maafin? Dia kesalahannya sebesar gunung, minta maafnya cuma datang, bro, maafin aneh ya. Enak aja, itu tembus bukan cuma ulu hati sampai empedu ya Allah. Dia minta maafnya enak bener. Nah, ada orang gitu Pak. Terus gimana apa yang kamu mau sekarang? Pokoknya sekarang harus selesaikan ya Allah. Bayar tuh kezaliman dia. Maka dengan apa kita bayarnya? Dengan pahala Pak. Pahala puasa kita sebulan, pahala tarawih kita sebulan, pahala sedekah kita, pahala iktikaf kita, pahala baca Quran tadarus kita. Itu semua kita pakai buat bayar. Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau sudah habis amal-amal kita pahalanya, sementara kesalahan kita ke satu orang udah lunas, ke orang yang kedua lunas, ketiga lunas, tapi masih ada 13 orang lagi kita pernah jahat sama dia, pernah zalim sama dia, belum kebayar tuh. Gimana cara bayarnya? Dosa dia dipindahin ke kita. Padahal sebulan Ramadan itikaf bukan cuma 10 malam, 30 malam dari awal kita itikaf. Tarawih gak pernah lepas, tadarus berapa kali khatam, puasa Masya Allah, sedekah tiap hari, habis semuanya. Gara-gara kita pernah menyakiti, menyinggung perasaan tetangga kita, pernah mungkin zalim mengambil bukan hak kita, habis. Itu yang kata Rasulullah, orang yang disebut dengan al-muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah siapa kalian orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang bangkrut yang gak punya harta benda. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, siapa yang datang pada hari kiamat menghadap Allah bisyamin wa salatin wa zakatin, datang bawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, sedekah, infak dan semuanya itu, tapi qad syatama hadza, dia telah mencela, mencaci, membentak si fulan, tersinggung tuh orang, dia enggak minta maaf. Qad akala mala hadza, dia mungkin ngambil hak si fulan, dia ngambil hak orang lain. Ya kan tetangga ini lagi panen rambutan, boleh kali ngambil timbang 3 dikit. Kita ngambil aja tuh enak. Belum tentu tuh yang punya ikhlas. Ya, mungkin dia kesel sebenarnya, ngegrundal dalam hatinya. Ya. Kita nggak pernah tahu. Gara-gara yang kecil-kecil tadi itu membuat pahala ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ternyata besok dikasih ke orang. Akhirnya dosa-dosa dipindahkan ke kita oleh yadzubillah, akhirnya nyemplung ke dalam neraka. Bukan karena kurang ibadah, tapi karena kurang muamalah. Itu karenanya selesai Ramadan, di bulan Syawal ini kita perbaiki muamalah kita kepada sesama. Kita saling meminta maaf, saling memaafkan. Minta maaf gampang, ya. Meskipun dia butuh keberanian, tapi memaafkan, itu jauh lebih berat ya. Jauh lebih berat. Kalau minta maaf ya berat juga sih karena malu ya. Tapi itu lebih mudah dibandingkan kita memberi maaf. Karena memberi maaf itu memang berat. Makanya ayat itu kan wal afina
anin nas, memaafkan kesalahan orang, bukan meminta maaf. Karena kalau meminta maaf mudah, memberi maaf itu susah. Maka jangan sampai kita bulan Ramadan nangis-nangis, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafin saya, ya Allah dosa saya banyak, ampuni ya Allah, maafin saya ya Allah. Tapi begitu ada tetangga kita, rekan kita minta maaf, enak aja. Tadi malam nangis-nangis minta dimaafin sama Allah, ada orang minta maaf ke dia, tidak dia kasih. Kata Allah, kamu minta maaf kepadaku, minta aku maafin, tapi ada orang minta maaf kepadamu tidak kau kasih. Gimana aku akan memberikan maaf itu kepadamu? Insyaallah. Mudah-mudahan ya silaturahim ini dalam rangka untuk bukan sekedar acara seremonial saja, tapi kita memberikan ruang di hati kita untuk bisa menerima kekurangan saudara kita. Untuk apa itu? Tadi kita mendapatkan manfaat silaturahim. Yang kedua, karena kita ingin melakukan amal-amal ibadah. Kemarin itu yang di awal tarhib Ramadan kita sampaikan, yang berat itu adalah istiqomah kan. Istiqomah itu berat, kalau istirohah itu yang gampang. Istiqomah butuh perjuangan, berat dia, butuh pengorbanan. Sampai kita ceritakan Rasulullah saja itu merasa berat ketika ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, laqad syibta, ya Rasul, aku lihat rambutmu sudah mulai beruban. Kenapa Abu Bakar nanya uban? Karena mohon maaf sekali, uban biasanya identik dengan beban. Semakin banyak beban seseorang, biasanya makin banyak uban. Biasanya begitu. Maka kalau kita banyak bebannya, ubannya juga banyak. Biasanya begitu. Kenapa semakin tua semakin banyak beban? Karena semakin tua semakin banyak beban. Mikirin rumah tangga, mikirin anak, cucu segala macam, mikirin kehidupan. Wah, jadi bebannya semakin banyak. Nah, Abu Bakar nanya itu berarti ada yang membebanimu ya Rasul. Bo ya cerita sama saya, mungkin saya bisa bantu meringankan beban itu. Itu maksudnya. Lalu kata Rasulullah, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat rambutku beruban adalah surat Hud. Tapi bukan semua surat Hud, hanya satu ayat saja. Ayat yang mana itu? Ayat 112. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan. Itu yang berat. Karena kalau sekedar tahajud semua kita bisa tahajud. Tapi tiap malam tahajud belum tentu semua kita bisa. Kalau sekedar ngaji, baca Quran semua kita bisa, Pak. Semua kita bisa baca Quran. Tapi tiap hari baca Quran belum tentu. Taraweh semua umat Islam bisa. Mana buktinya? Malam pertama full penuh sampai keluar. Tapi yang bisa bertahan sampai malam terakhir enggak semua tuh. Baru malam kelima aja udah banyak yang pada mules. Mulai males. Malam ke-10 muntaber. Mundur tanpa berita, toto hilang dari masjid. Mengalami kemajuan yang pesat. Nggak tahu kalau daerah Al-Barkah sama apa beda? Di sini sama aja ya. Mana-mana begitu berarti. Apa tuh yang nggak ada? Keinginan, kemauan, istiqomah. Istiqomah itu berat. Maka dia butuh perjuangan. Gimana caranya supaya ringan? Jangan lakukan sendirian, lakukan bareng-bareng. Karena ibadah itu kalau sendirian berat, tapi kalau bareng-bareng insya Allah jadi ringan. Ngaji juga begitu, ngaji kalau sedikit bawaan udah malas aja Pak. Kita mau ngaji nih, yang datang lu lagi gitu ya kan. Itu semangatnya agak berkurang tuh. Tapi kalau banyak nih yang datang, semangat ngaji tuh jadi semangat. Begitu juga melakukan semua kebaikan. Kalau kita lakukan sendiri mah berat, tapi kalau bareng-bareng jadi ringan. Tapi barang-barang ini kalau masing-masingnya saling gotok-gotokan tetap berat. Ketemu aja udah empet, dia lagi malas banget sama dia. Karena ada sesuatu di hati kita. Apalagi pas datang sama lagi bajunya, enggak gila sama lagi bajunya. Udah tambah kesel aja itu. Tapi kalau hatinya ini legowo, hatinya nggak ada masalah, hatinya sudah ada ruang untuk menerima kekurangan saudaranya, ketemu, udah dia malah senang. Sama tambah senang. Karena di hatinya gak ada masalah. Karena kita manusia biasa itu pasti punya yang namanya hasad atau ghil. Kalau mudah-mudahan sih gak ada hasad kalau kita ya. Hasad buat orang-orang munafik, orang-orang kafir lah ya. Tapi kalau ghil kita memungkinkan ada. Makanya doanya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Apa sih ghil itu? Hasad dengan level lebih sedikit lebih tipis lah ya. Lebih ringan, tapi sama hasad, iri, manusiawi ya.
Lihat tetangga beli AC, dia yang menggigil. Kalau kata Mama Dede, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beli kipas baru, dia yang muter. Tetangga yang renovasi rumah, dia yang gak enak makan, gak enak tidur. Ghil itu. Ghil. Dan itu manusiawi, namanya kita bertetangga, lihat, aduh, keren banget itu dia. Itu muncul tuh manusiawi itu, manusiawi. Lemari. Dia ganti lemari. Wah, udah mulai tuh ya. Aduh. Itu manusiawi, kita nggak bisa dihilangkan, itu manusiawi. Karena memang di dunia ini tempatnya itu, maka kita minta maaf. Gitu. Kapan nggak ada itu? Nanti kalau di surga. Kalau udah masuk surga nggak ada udah itu. Maka kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururihim mutaqabilin. Besok hari kiamat kami cabut itu. Naza'a itu artinya dicabut kayak paku. Paku dicabut itu namanya naza'a itu. Kalau ngelepas gampang itu khola'a. Kita pakai sendal, pakai sepatu kita lepas tuh gampang, namanya khola'a. Tapi kalau naza'a itu berarti sesuatu yang menempel, kita mau copotin, itu naza'a namanya. Maka mencabut nyawa itu bilangnya wan nazi'ati gharqa. Naza'a itu. Karena susah, roh itu kan nempel di setiap inci tubuh ini, ditarik itu keras sekali itu, nempel itu. Ketarik sakitnya luar biasa. Maka bilangnya wan nazi'ati gharqa. Bukan wal khali'ati. Kalau khali'ati gampang, nyopotin sendal. Kayak Nabi Musa ke lembah tua itu, kata Allah, ikhla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tua. Musa, tanggalkan, lepaskan sendalnya. Lepas sendal gampang karena dia nggak nempel, dia cuma lepas gampang. Tapi kalau naza'a itu sesuatu yang nempel. Ghil itu nempel di sini nih. Kita sudah berusaha untuk punya hati yang bersih, kita berusaha untuk tidak mau hasad, tidak mau iri sama orang. Tapi tetap manusiawi, kita lihat orang lebih sukses dari kita itu, kok bisa dia lebih sukses dari saya ya? Padahal dulu waktu sekolah, otaknya bukan cuman jongkok, tiarap. Tapi kenapa dia sekarang lebih sukses dari saya? Itu manusiawi, itu muncul dari situ. Muncul. Kok bisa bininya lebih cakep dari bini saya? Gantangan saya kemana-mana padahal. Manusiawi itu ada aja Pak, ada aja. Itu manusia emang sifatnya begitu, nggak mau kalah. Lagi mohon maaf, kalau ibu, kalau lebih mana lagi ibu tuh. Cerita aja. Anak saya alhamdulillah diterima di UI. Lah baru juga di UI, anak saya di UGM biasa aja. Yang satu lagi, anak saya di Australia biasa aja, keles. Gak ada yang mau kalah. Bahkan kalau ibu jangankan yang ibaratnya kesuksesan, kesengsaraan aja nggak mau kalah Pak. Laki saya ampun bawa ketek, ibu masih mending cuma bawa ketek, saya mah bawa ketek bawa ketut juga. Itu masih mending. Suami saya jelek-jelek nggak mau kalah tuh. Pokoknya yang bagus nggak mau kalah, pengen lebih bagus, yang jelek pun sama tetap pengen lebih jelek. Manusiawi itu ada saja begitu. Maka kita kalau nggak menyisakan ruang Pak untuk menerima kekurangan saudara kita, nggak akan bisa hidup dengan tenang bahagia di dunia ini. Tidak akan mungkin tercipta silaturahim ukhuwah itu, dan tidak mungkin kita bisa bersinergi untuk membangun kebaikan-kebaikan. Maka itu halalun bihalal atau silaturahim, kalau menurut hemat saya secara pribadi penting, apalagi di tengah masyarakat sekarang yang semakin kesini semakin individualistik, semakin kurang peduli sama tetangga, semakin kurang ngerti sama tetangga. Maka itu penting sekali menurut saya untuk diadakan, untuk merajut kembali ukhuwah kita, membangun kebersamaan kita, bisa saling mengenal, bisa saling bahu-membahu untuk kebaikan. Sehingga mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Dan kita berharap hari ini kita berkumpul di sini, besok kita juga dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, sedikit ya. Sejam juga sih, nggak sedikit, banyak juga berarti ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata, salah sikap.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.